Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam mulia di bulan Sya'ban untuk dapat menghaturkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua mudah-mudahan salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tersampaikan kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan daripada apa yang kita pelajari bersama berkaitan dengan orang-orang yang menguasai ilmu agama, memiliki ilmu agama. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwa al-alim, orang yang memiliki ilmu itu ada dua macam. Ada yang dikatakan ulamaul akhirah dan ulamaud din, ulama-ulama agama, ulama-ulama akhirat. Ada kelompok yang kedua dikatakan ulamaul lisan, ulama-ulama yang hanya pintar ketika menyampaikan ilmu saja, pintar ngomong, lisan pintar. Maka beliau mengatakan i'lam anna lil alim al-amil bi ilmihi al-ma'dudi 'inda Allah wa rasulihi min ulama'id din wa ulama'il akhirah alamatun wa amaratun. Kata beliau, orang-orang yang berilmu, yang dikatakan ulama, yang mereka itu di sisi Allah dan Rasulnya mendapatkan predikat ulama uddin, ulama-ulama agama, ulama-ulama akhirat, itu memiliki alamat, ada tanda-tandanya. Wa amarat, ada ciri-cirinya. Ono tandai, ada cirinya. Nah, tinggal kita samakan aja sama orang-orang yang ada di zaman kita itu. Persis tidak seperti yang digambarkan oleh beliau ini. Apa tujuannya? Tufarriqu bainahu wa bainal alim al-mukhallid al-ma'dudi 'inda Allah wa rasulihi min ulama'il lisan. Supaya kita bisa membedakan antara yang pertama tadi, ulama yang beneran tadi itu, ulama uddin, ulama ul akhirah, dengan ulama yang mukhallid. Mukhallid ini nyampur aduk antara ilmu yang dia kuasai dicampur dengan akalnya dia, dicampur dengan hawa nafsunya dia. Al-ma'dud indallah wa rasuli min ulama'il lisan, yang mereka itu di sisi Allah dan Rasulnya predikatnya bukan ulama agama, bukan ulama akhirat, tapi dia ini ulama lisan, ulama yang lisannya saja pintar, lisannya saja pintar, tapi akhlaknya, amalnya tidak seperti apa yang dia omongkan. Lain. Apa yang mereka ikuti bukan ilmunya, tapi al-muttabi'ina lil hawa. Mereka lebih mengikuti jalur hawa nafsunya dia. Ilmunya mengatakan kamu harus kanan, hawa nafsunya mengatakan oh jangan, kiri aja. Dia mengikuti yang kiri, hawa nafsunya dia ikuti. Al-mu'thirina ad-dunya 'alal 'uqbah. Kalau datang dalam hatinya atau pikirannya, mana yang lebih diutamakan, dunia saya atau akhirat saya, dia masih mendahulukan dunianya. Ini uang ini tak terima apa enggak ya? Tapi nanti urusannya di akhirat sulit nanti. Wis tak apa-apa, apa katanya nanti akhirat itu. Padahal dia berilmu. Ya dia ambil itu uang. Ini jabatan ini bagaimana ya kira-kira ya? Dia tahu bahwa nanti di akhirat akan mempersulit dia. Tapi dia wis nanti itu. Urusan akhirat itu nanti. Yang penting sekarang dulu, yang nyata-nyata, yang kelihatan mata aja dulu. Jabatan ini mungkin saya bisa nanti memperbaiki ya keadaan. Tidak tahu dia di dalamnya seperti apa dia. Dia berani mengambil resiko. Jadi lebih mengutamakan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya.
Nah, sekarang kita pengen tahu tanda-tanda ulamaul akhirah dan ulamauddin itu seperti apa. Maka dikatakan famin alamatil alim al-ma'dud min ulama'il akhirah. Maka termasuk tanda-tanda ciri-ciri orang alim, orang yang berilmu, al-ma'dud yang mereka itu terhitung min ulama'il akhirah, masuk di dalam golongan ulama'ul akhirah, ulama agama, ulama akhirat. Apa tandanya? Yaitu an yakuna mutawaddi'an khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah. Ciri sifat yang pertama, tanda yang pertama, orangnya adalah mutawaddi', orang yang tawadhu', rendah diri, rendah hati. Ilmunya banyak, tapi semakin tambah ilmu semakin merendah. Tidak merasa, oh yang terbaik itu saya, yang paling luas ilmunya itu saya, yang menguasai ilmu fikih, ilmu ini itu saya. Tidak ada perasaan seperti itu. Dia menjaga hati supaya merasa orang yang paling rendah. Di majelis manapun dia merasa paling rendah di situ. Begitu juga dia selalu diliputi dengan rasa takut. Bukan takut diomongi sama manusia, bukan, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahidan fid dunya, untuk urusan dunia dia betul-betul berhati-hati, mengambil seperlunya saja. Saya punya tanggungan istri misalnya, saya punya tanggungan anak yang butuh dinafkahi, ya sudah. Ketika dia memiliki itu harta yang mencukupi dia dan istrinya di hari itu, sisanya dia tidak membutuhkan. Karena butuhnya sekian sehari, ya sudah. Ini sisanya diarahkan ke jalur yang baik. Zahid, zuhud dia di atas dunia. Gani'an bil yasiri minha. Kalau ada satu hari datang kok tiba-tiba dompetnya kosong. Orang alim ini dompetnya kosong, tidak ada fulusi. Dikasih rezeki sedikit sama Allah, mepet. Itu enggak, di hatinya enggak ada apa? Kenapa ya? Padahal saya ini sholat loh, misalnya. Padahal saya ini baik loh, saya itu mengajarkan ilmu loh. Kok rezeki saya seperti tidak ada perasaan seperti itu. Dia selalu merasa cukup dengan pembagian yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu sedikit, sangat sedikit. Munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Kalau ada uang lebih, dia tidak ragu-ragu untuk ngasih ke orang. Ya. Ana dengar ente butuh ya. Anu ndak Ustaz ya. Ndak apa-apa ini, sini kasih. Dikasihkan. Ana dengar orang tuanya ente sakit ya. Iya Ustaz, di rumah sakit. Oh ini ana ada uang lebih ini. Ndak apa-apa ya, sedikit-sedikit ya. Ndak apa-apa. Ndak, ini saya sudah niat kasih. Jadi kalau ada uang lebih, dia tidak ada rasa berat untuk mengeluarkan, itu tidak ada. Padahal dia besok belum tentu bisa makan. Jadi apa yang ada di hari itu lebih, dia anggap lebih, dikasihkan ke orang yang ada di sekitarnya dia. Nasihan li ibadillah. Dia selalu menasehati kepada hamba Allah. Jadi nasihat itu bukan metuek loh ya. Duduk ngerasa oh mentang-mentang, bukan. Nasihat itu karena dia perhatian dengan kita. Nasihat itu karena dia sayang dengan kita, perhatian dengan kita. Panggil ini. Ente isi rokokan tak? Iya Ustaz. Tak kepingin mandek misalnya. Kepingin Ustaz. Ya insyaallah tak tungakno. Misalnya eman, duitmu eman, simpenan kayak umroh kayak ini. Ya. Nasihat. Ada nasihat, ada yang tafdih, menjelek-jelekkan di depan orang dalam bentuk nasihat, itu ada. Dipermalukan depan orang itu ada. Itu bukan nasihat namanya. Ada orang melakukan kesalahan ditegur di depan orang. Kamu itu jangan gini begini. Akhirnya dia malu di depan orang banyak. Ini bukan nasihat itu. Itu bukan cara nasihat. Jadi kalau mau nasihat, cari tempat yang tidak ada orang, kosong, panggil dia, diajak. Minta maaf ya, anak ini bukan karena apa misalnya. Anak ngelihat ente begini misalnya. Itu salah, yang betul itu seperti ini. Itu nasihat. Kalau di depan orang bukan nasihat itu namanya. Itu mempermalukan dia.
Oh, yang penting kan anak menyampaikan kebenaran. Iya, inti mempermalukan orang itu, bukan nasihat itu, inti dosa ini. Seperti itu caranya. Sebagian orang kan seneng anak sama ustadz itu. Kenapa? Langsung saklekan ya, depan orang sikat langsung misalnya. Ya, muridnya dewe tidak apa-apa, santrinya sendiri tidak masalah. Tapi kalau orang lain jangan, karena dia malu nanti depan orang. Panggil berdua, nasihati, diomongi dengan baik. Syafiqan alaihim, betul-betul lemah lembut, sayang terhadap ibadillah, hamba Allah itu. Dianggap mereka itu semua saudara. Dianggap mereka itu adalah seperti keponakannya dia, seperti keluarganya dia. Amiran bil ma'ruf, selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Kalau ada kebaikan-kebaikan, dia orang yang pertama. Ada kebaikan-kebaikan, pasti ada dia, orang yang berilmu. Anak majelis, ada acara-acara bagus, ada sholat berjamaah, ada, pasti dia orang yang ada di majelis tersebut. Orang yang musyari' itu bersegera, tidak mau dia itu ketinggalan satu amal baik. Mulaziman lil ibadat. Nah ini yang sulit ini, melazimi ibadah-ibadahnya dia. Ya, sholat duha itu gampang, sholat duha itu gampang. Tapi kalau melazimi sholat duha itu yang berat. Setiap hari sholat duha itu yang berat. Sholat witir itu gampang. Sebaca Quran sehari misalnya setengah juz, 1 juz itu gampang. Butuh waktu 15 menit. Tapi melazimi bacaan Al-Quran itu yang sulit. Itu yang berat. Nah, orang-orang yang alim yang dikatakan ulama uddin, ulama agama, ulama akhirat, itu kalau sudah mengamalkan sesuatu dalam keadaan apapun, di saat apapun, dia tidak meninggalkan amalan dia. Wah, ini contohnya bisa kita lihat di sekitar kita ya. Salat sunnah itu walaupun dia bepergian tetap salat sunnah. Kalau baca Quran ya walaupun dia bepergian disempatkan untuk baca Al-Quran walaupun di mobil. Ini mulazim, ini yang sulit. Dalan alal khair, mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan. Bukan dia pribadi, solehnya bukan dia pribadi, tapi ngajak-ngajak. Da'iyan ilal huda, juga mengajak kepada petunjuk. Za somtin, tidak banyak omong. Orang alim agama, ulama agama itu tidak banyak omong. Kalau bahasa kita udah gedabrus, ya. Ngomong tak mandek-mandek. Padahal omongannya tidak ada isinya. Wa ta'udatin wa waqarin wa sakinah. Orangnya itu tenang kalau melakukan segala sesuatu itu. Enggak kesusu-kesusu. Enggak gerusu-gerusu gitu. Mau ini kutuk-kutuk. Enggak, tenang. Ya. Mau ke masjid, dia sudah tahu qomatnya kurang sekian, sebelum itu dia sudah berangkat tenang jalan, bukan lari-lari, bukan. Hasanul akhlak. Akhlaknya bagus. Wasi as-sadr. Ya, hatinya sangat luas, lapang. Artinya ada keadaan seperti apapun, ada gangguan seperti apapun, tidak merubah keadaannya dia. Diganggu, tenang ya. Hatinya itu lapang orangnya. Layyinal janib, kalau muamalah sama orang, waduh, lemah lembutnya itu bisa dikatakan kalau bahasa kita itu keterlaluan. Ya, sama orang-orang tukang beca, orang-orang tukang sampah, itu kayak dia bermuamalah seperti sesama ulama gitu. Dihormati, dibantu dan seterusnya. Muamalahnya dia itu bagus dengan orang. Mahfuzul janah lil mu'minin. Selalu dia itu merendahkan janah. Janah itu sebenarnya sayapnya dia. Artinya dia itu merendah kepada orang-orang beriman. La mutakabbir wa la mutajabbir. Bukan orang yang sombong, orang yang congkak. Wala tami'an finnas. Tidak ada di hatinya itu keinginan, ada tendensi sama manusia itu tidak ada. Oh ini kita apii wongnya, tak bagusi orang ini supaya dia hormat sama saya, supaya nanti tangan saya dicium nanti misalnya, ditarik dicium. Tidak ada seperti itu. Wala harisan ala dunya, apalagi uang. Anak tak hadir nanti amplop 200.000 lumayan misalnya. Anak kalau hadir ini dapat sekian. Anak kalau ke rumah ini nanti dapat sangu sekian. Nah, tidak ada seperti itu. Anak kalau dekat sama fulan,
Karena nanti dapat bantuan, nanti dekat-dekat Ramadan mau itu biasa dia ngasih 1 juta lumayan. Tidak boleh bisa sama orang itu misalnya. Tidak ada kan? Seperti itu tidak ada di hatinya dia. Wala mu'siran daha 'alal akhirah. Dia tidak lebih mengutamakan ya dunia daripada akhiratnya. Urusan dunia dia pending. Kok ana jamnya ke masjid. Ana jamnya baca Quran. Kok baca Quran ini penting ini. Kalau ini jadi ente tak kasih 15 juta, ente tak kasih 10 juta. Ndak wis. Ana mau neruskan wirid ana dulu misalnya. Akhiratnya dia dahulukan. Wala jami'an lil mal. Ndak pernah ngumpul-ngumpulkan dunia. Dikelompokno dihitung misalnya, rekening dicek misalnya. Wala mani'an lahu an haqqih. Kalau ada haknya, zakat dan lain-lain ndak pernah dia mencegah, dikeluarkan. Wala fadhan wala ghalidhan. Bukan orang yang kasar, juga hatinya tidak keras, ya tidak ngamplengan dan seterusnya. Wala mumarian wala mujadilan wala mukhasiman wala qayisan. Orangnya tidak senang debat, tidak senang jawab-jawaban, otot-ototan, itu tidak senang dia. Diam aja. Kalau ditanya memang butuh jawaban, dijawab seperlunya. Wala sayyi'al akhlaq. Tidak ada orang yang seperti ini, akhlaknya buruk, itu tidak ada. Wala dhayyiqas sadri, atau hatinya sempit, ya gampang tersinggung. Wala mudahinan wala mukhadi'an wala ghasyan wala muqaddiman lil aghniya 'alal fuqara. Tidak pernah dia itu mudahana. Ada yang batil, ya tetap dia kompromi kebatilan tersebut. Tidak pernah ada niat untuk menipu sesama muslim. Hatinya tidak ada ingin menipu, ya. Tak goro ya aku tak nggae serban. Ya, biar dikira saya ini ustaz. Ndak ero kalau ana ini bajingan misalnya. Ya, tidak ada seperti itu hatinya. Kalau ada orang kaya dan orang miskin, dia samakan. Bahkan mereka lebih senang kumpul dengan orang-orang yang fuqara, yang fakir. Wala mutaraddidan ila salatin. Tidak pernah dipandang, dilihat dia itu mondar-mandir ke pejabat. Sik kait 2 minggu wingi mlebu nang gubernur. Sik kait 2 minggu wingi mlebu wali kota. Kok saiki mampir maneh. Balak-balik ono apa ini ulama ini, ya ustaz ini. Bangun pondok atau gimana? Butuh bantuan, proposal atau apa? Kalau ulama akhirah, ulama akhirat, ulama agama tidak perlu sama pejabat. Pejabatnya yang datang ke dia. Gue duit itu pun ditolak sama mereka, tidak mau, tidak butuh. Uang itu tidak berharga, dikira uang itu berharga di depan ulama-ulama seperti ini, tidak berharga, kayak kertas itu monopoli itu. Tidak berharga, mau disogok, ini ustadz, ini kiai, ini habib, misalnya bantuan dari kami berapa? Bisa 1 M ya. Nah kita ya bismillah ya. Delok duit 1 M belum pernah soalnya. Tapi kalau mereka ini yang ngelihat itu seperti ngelihat batu sama. Ya lopo, anak ini kayak saya anak difuli sama batu ini buat apa? Nanti pulang nanti bawa semua, di hati anak tidak tergerak sama sekali. Nanti pulang nanti bawa semua uang itu tidak tergerak sama sekali, hati tidak goyang sama sekali. Pulang nanti mau apa di sini minta doa, minta saya doakan sudah. Bawain. Oh enggak, ini Habib, ini Ustadz, ini uang pribadi saya. Iya, walaupun uang pribadi saya tidak bisa, dibawa saja. Kalau ke sini jangan bawa uang ya. Kalau ke sini jangan bawa uang. Oleh ulama sing nomor loro siji mana. Kalau enggak bawa uang jangan ke sini ya. Tidak ada manfaatnya kata dia. Wala sakitan anil inkar alaihim ma'al gudrah. Kalau pejabat ini ada melakukan kesalahan, kezaliman, ulama-ulama ini tidak diam, mereka bersuara, tidak ada ketakutan dalam hatinya mereka. Lah terima duit ya tidak kira, tidak enak saya ini. Kenapa? Baru dibantu saya sekian 100 juta, mau tak komentari misalnya pejabatnya. Wala muhibban lil jah wal mal wal wilayat. Tidak ada keinginan untuk memperoleh jabatan, harta ataupun wilayah. Bahkan mereka ini lari, benci dengan itu semua. La yadkhulu fi syai'in minhu wa la yulabisu illa min haja aw darurah. Menjauh
tidak mau ada hubungan sama sekali dengan hal-hal itu kecuali betul-betul ada kepentingan yang sangat mendesak. Contoh, ulama yang seperti ini yang tidak seneng dunia ini, KP umroh, KP haji misalnya, ya mau keluar negeri, mau dakwah, mau kan butuh ngurus-ngurusi surat. Ini harus ketemu dengan pejabat-pejabat itu. Nah, ini untuk hajahnya dia tidak apa-apa. Kalau tidak seperti itu tidak jadi paspor ya akhirnya. Ya, harus hubungan dengan mereka lewat telepon. Pak, saya fulan minta tolong gini. Siap Habib, siap Ustadz. Ini keperluan. Selebihnya, wis mari lah apa telepon mana? Sudah kan? Kebutuhannya kan sudah selesai hajinya. Alas, kalau tidak ada tidak perlu. Wabil jumlah fayakun muttasifan bi jami'i ma yahuthu 'alal 'ilm wa ya'muru bi min al-akhlaqil mahmuda wal a'malis salihah. Mujadiban di kulli ma yanhahu al-'ilm anhu 'adal akhlaq wal a'malil madhmumah. Kalau secara ringkas ulama akhirat ini ulama agama, yaitu mereka itu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang ilmunya mengajak kepada sifat-sifat tersebut, daripada akhlak yang baik, ibadah-ibadah yang bagus. Ilmu mengatakan apa dia ikuti, begitu. Nah, ono ilmu mengajak kejelekan itu tidak ada. Ilmu agama mengajak kepada akhlak, ilmu agama mengajak kepada amal soleh. Dia mengikuti ilmunya sesuai gitu loh, klop sama ilmunya. Yang dia baca dengan yang dia praktekkan, yang dia lakukan dengan manusia di luar itu persis seperti ilmunya. Kemudian ilmunya melarang terhadap sesuatu daripada akhlak atau amal-amal yang tercela, dia langsung menjauhi itu semua, tidak mau. Oh, ilmu saya mengatakan ini tidak boleh. Oh, ilmu saya mengajarkan untuk tidak melakukan akhlak ini, langsung dia jauhi. Jadi apa yang dikatakan ilmu dia mengikuti, bukan ilmunya ke kanan dia ke kiri, bukan. Nah, ini disebutkan oleh beliau, ya, bukan untuk para ulama saja, orang-orang yang berilmu saja. Setiap muslim seharusnya memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi itu. Ya, tawadhu, ya, kemudian dia itu tidak cinta dunia, tidak cinta jabatan. Kalau dikasih rezeki sedikit itu merasa cukup dan seterusnya. Itu semua kita itu harus memiliki sifat itu. Tapi orang-orang yang berilmu itu lebih berhak untuk memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ya. Kenapa? Karena ulama itu adalah tokoh yang diikuti. Lek ulama itu gelambiar, tidak sesuai sama ilmunya, yang dibawa itu ngikuti dia semua, melok gelambiarnya. Oh, kiainya anak itu cinta jabatan, berarti nanti saya setelah selesai belajar mau cari jabatan. Kenapa? Gurunya seperti itu. Oh, Habib saya itu mengumpulkan dunia, rumahnya 10, mobilnya sekian. Oh, misalnya ya, ngumpulkan. Oh, berarti nanti saya kepingin seperti guru saya. Murid-muridnya di pondok semuanya beli rumah, ngumpulkan uang dengan caranya, dan beli mobil yang bagus. Kenapa? Gurunya seperti itu. Ya. Maka orang yang seperti ini, ulama yang seperti ini, dia akan mendapatkan dosa karena tidak mengamalkan ilmu, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Santri-santri ini yang ribuan itu, pengajiannya yang ribuan itu, yang melihat dia, keadaannya dia, ngikuti kan? Nah, dosanya nyampe ke dia karena dia yang ngajarkan. Sebaliknya, kalau ulama ini mengikuti ilmunya, dia melakukan amal soleh, meninggalkan dunia dan seterusnya. Kemudian santri-santrinya melok di belakangnya, dia ngikuti. Saya kepingin ya seperti guru saya fulan, seperti kiai saya misalnya. Saya kepingin ya seperti Habib saya fulan itu, kepingin ngikuti di belakangnya dia. Maka dia mendapatkan pahala karena dia mengamalkan ilmu, dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Ya, jadi ulama ini harus berhati-hati kalau mau menentukan sikap itu. Harus berhati. Kenapa? Karena diikuti oleh awam, ya, diikuti oleh orang-orang yang di bawahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
ya sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa mengikuti mereka, para aulia, para salihin, dengan harapan mudah-mudahan dikumpulkan di barisan mereka nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.